Nadia Ananda Putri. Yes. Atau yang biasa dikenal sebagai Nadia Tanj. Ya, hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nat? Alhamdulillah sehat. Udah lama banget gak ketemu. Parah. Parah kayak udah. Berapa tahun yang lalu sih ketemu? 13.5.900. Kebanyakan. Kebanyakan. Guys, terus ini Raya. Mungkin sekarang kalian kenal sebagai Raya. Tapi Nadia tuh dulu pernah syuting Kolosal. Syuting apa tuh Nat Kolosal awal? Kolosal itu pertama banget masuknya di judul Misteri Gunung Merapi. Misteri Gunung Merapi. Ya itu 2018 dari MGM, kan disingkatnya MGM ya. Dari MGM itu masuk ke Nyi Roro Kidul. Oh iya. Gitu. Terus dari Nyi Roro itu sempet main juga Ali waktu itu di MNC TV Ali. juga. Ali. Terus dari Ali pindah ke Raden Kian Santang. Oh, jadi terakhir Kolosal itu Raden Kian Santang, terus sekarang di Tukang Ojek Pengkolan. Yes. Gimana syuting di TOP, Nat? Seru banget. Masya Allah. Seru banget. Kayak di Tukang Ojek Pengkolan pun pengalaman serunya tuh beda. Ya kayak kamu juga ngerasain kan. Senior aku. Iya, senior. Senior gak tuh ya Allah. Jadi kita juga pernah ketemu sebelumnya di ini kan. Nyi Roro Kidul. Kita pernah syuting bareng, cuman emang nggak sadar aja pada saat itu. Iya, kayak gitu. Soalnya setnya beda kan. Iya, setnya beda dan nggak ketemu kan, Iya. nggak ketemu, makanya jadi nggak kenal pada saat itu dan kenalnya di TOP. Iya. Gimana kita bisa kenal, Nat? Padahal kayak sengaja nggak ketemu juga kan. Iya. Kayak lagi. Nah dia tuh lagi casting waktu itu di kantor kan. Nah, ada aku di situ. Terus Abi sama Bang Adam sama juga. Adam minta sebagai tolong. manajer aku juga, Yes, ya kan. Betul. Jangan lupa di follow @adam. Mantap. Ya nggak sih? Iya sih. Ya soner gue naik ya. Oh jadi ada maunya ya Nat ya? Bisa Nat. Bisa lah Bang Adam. Bisa. Salah Om. Aman. Nyaut dia. Jadi waktu itu ketemunya tuh sama Nadia, gue lagi di kantor, terus dia mau casting, terus kata Om Adam sama Abi ya, waktu itu Abi. Tengku Firmansyah. Abi Tengku Firmansyah minta tolong buat jadi lawannya Nadia buat casting. Betul. Cuman sayangnya kita nggak sempet satu frame pada saat itu. Cuman waktu gue syuting, lo udah syuting juga kan? Maksudnya gue masih syuting, lo udah syuting juga kan? Enggak deh kayaknya. Oh masih belum? Oh berarti pas gue out lo baru join? Iya. Lo masuk itu awal di TOP yang di mana tuh? Masih yang di ini studio. Oh yang di studio MNC. Oke. Itu waktu itu karena tabrakan sama pandemi ya Nat ya? Nat, Apa? lo berapa bersaudara sih? 5. Anak keberapa? Gue tuh anak ketiga. Ada adik kah cewek? Enggak, kebetulan gue cewek sendiri. Oh cewek sendiri? Cewek sendiri. Wow. Gitu, jadi abang gue tuh 2, abis itu adik 2. Jadi gue kayak bener-bener di tengah-tengah gitu. Ya, di tengah-tengah terus cewek sendiri lagi. Ini buat cowok yang berusaha ngedeketin Nadia nih agak panas dingin ya. Kopi. Ya sponsor dong, beda. Enggak dong. Bisa kali transfer ya terus. Capek deh Nat gue. Terus gimana? Gue penasaran deh, lo tuh awal mula bisa terjun ke dunia entertain gimana sih? Awal mula terjun di dunia entertain tuh sebenarnya dari kecil. Jadi sekitar dari umur 5 tahunan itu gue udah mulai ikut kayak dunia modeling. Awalnya gitu ya kan. Dari modeling, terus abis itu merambat ke iklan. Dari iklan, abis itu merambat ke FTV, abis itu ke sinetron sampai sekarang alhamdulillah. Oh sampai sekarang alhamdulillah. Oke, berarti film pertama yang lo sinetron pertama yang lo mainin? Sinetron pertama tuh ada judulnya dulu Gadis di MNC TV. Gadis di MNC, itu sinetron? Sinetron, tapi dia tuh jalan cerita kayak agak-agak fantasi gitu loh. Oh oke, agak fantasi. Kayak ada kekuatan-kekuatannya gitu. Misalkan kayak dia tiba-tiba ketemu gelang, nah jadi tuh dia punya kekuatan kayak waktu tuh tiba-tiba freeze gitu loh. Kita lagi tiba-tiba jatuh tapi waktu tuh nge-freeze. Paham nggak maksud gue? Jadi gitu kayak agak fantasi. Oh iya, gue ngerti. Itu dari situ ke Tendangan Si Madun. Pernah main di Tendangan Si Madun juga. Berapa episode di situ Nat? Sampai bungkus. Sampai bungkus alhamdulillah. Tapi gue masuknya nggak dari awal, jadi masuknya tuh dari episode berapa ya? Pertengahan deh kayaknya
sampai bungkus. Itu berapa episode Tanda Ngasih Madun? Gue lupa. Oh, oke. Gue lupa. Udah lama sih ya, itu udah lama juga sih ya. Umur berapa awal mula lo ikut terjun ke dunia entertain? Mulai syuting-syuting gitu? Dari SMP kayaknya deh. Oh, SMP? Dari SMP, ya. Itu sekolah nggak keganggu, Nan? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya pas selama sekolah nggak terlalu banyak untuk ngambil job gitu. Okay. Cuma kalau untuk kayak fashion show atau majalah tetap ngambil dari nyokap bokap. Cuma kalau misalkan kayak syuting tuh agak dikurangin gitu. Oh, karena lebih pentingin sekolah. Iya, jadi pas gue selesai sekolah, lulus SMA, ya baru lebih fokus ke karir. Oke. Nggak apa-apa lah, yang penting kan pelajaran dulu, pendidikan dulu yang pertama dikejar ya, Nat ya. Tapi mungkin ya gue cerita sedikit lah ya, kayak perjalanan gue yang tadi gue bilang dari umur 7 tahun gitu kan, dari kecil dari TK gue udah ditenteng-tenteng sama orang tua gitu kan, untuk sampai ke sekarang, ya menurut gue banyak pelajaran positif yang bisa gue ambil gitu loh. Contohnya tuh gini, kayak kalau orang yang beranjak dari bawah, bahasa kasarnya merangkak, jadi akan lebih siap mental gitu loh. Betul. Ya kan, siap mental walaupun kita dijatuhkan orang maupun kita ditinggikan orang gitu loh. Jadi nggak yang kayak tiba-tiba gue udah nyampe atas secara instan, gue nggak yang keenakan, tapi di saat gue jatuh pun juga gue nggak akan yang tiba-tiba kaget jatuh gitu. Itu intinya yang bisa semua gua dari experience lo juga. Betul. Itu dari bisa experience lo, dan lo bisa mengambil pelajaran dari situ. Makanya lo bisa terdidik sampai jadi lo yang sekarang ini. Terus awal masuk ke dunia entertain, Nat pernah gak sih ngalamin hal-hal menyedihkan gitu? Ya pasti pernah banyak dong. lah. Banyak kan? Banyak. Contoh salah satunya yang paling sedih menurut lo tuh apa sih? Paling sedih tuh apa ya? Mungkin kayak gue pernah juga ada di titik dimana gue tuh pesimis banget. Ada titik dimana gue tuh yang kayak udah deh gitu. Kayaknya cukup deh sampai sini perjuangannya, untuk syuting tuh kayaknya cukup sampai sini aja. Itu gue pernah. Kenapa kayak gitu? Gimana ya, mungkin ya namanya perjalanan ya kan, orang sih. kan pasti perjalanannya juga beda-beda gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu gue dapat pengalaman yang kurang enak buat diri gue sendiri gitu. Jadi gue syuting tuh selama 1 tahun ada di satu PH, dan jadi selama 1 tahun itu gue muter di FTV-nya dia doang. Gitu loh, kayak belum selesai gue syuting udah masuk lagi callingan gitu untuk beda judul tapi di PH dia itu doang gitu, di production house-nya dia doang gitu. Ternyata dari si PH ini tuh pembayarannya kurang bagus. Gitu loh. Jadi gue selama 1 tahun gue di sana, selama 1 tahun itu juga gaji gue nggak ada yang turun, paham nggak sih? Sama sekali. Gitu. Turun, cuma kan pasti ada biaya-biaya kehidupan yang nggak mungkin kosong juga ya kan, kita kan makan ya setiap hari gitu kan. Jadi sekalinya pun keluar ya untuk mencukupi kebutuhan yang kemarin-kemarin kayak gitu. Menurut gue itu sangat-sangat terpukul aja sih gue gitu, kayak gue ada syuting dari pagi sampai gue sakit-sakit juga. Menurut gue itu udah cukup berjuang lah gue dan orang tua gitu, tapi kok kewajiban gue nggak dapet gitu, hak gue bukan kewajiban, hak gue tuh kok malah nggak dapet kayak gitu. Jadi gue pernah ada di titik kayak gitu, gue sampai bilang sama orang tua gue kayaknya Nadia nggak bisa syuting lagi, putus asa di situ, pesimis ya. Gue pun juga ngomong sama orang tua sangat-sangat mikir, karena gue tahu juga karena mereka tuh yang nggak pernah untuk berhenti dukung gue gitu, support gue walaupun gue yang kayak gimana pun mereka nggak akan berhenti support gue gitu. Jadi pas gue ngomong itu ya jujur muka bokap gue tuh langsung gitu, kaget ya. Pasti kaget gitu, kayak kenapa kata dia gitu. Ya gue jelasin lah gitu kan, nggak apa-apa kayaknya mendingan kerja swasta aja deh gitu. Gue sempat bilang kayak gitu sama bokap, mending kerja swasta aja deh. Ngelihat teman-teman tuh kayak per bulan gajiannya kok jelas kayak gitu, karena ya lo tau lah dunia entertain tuh gajiannya sebenarnya nggak seenak yang yang dipikirkan sama orang-orang di luar sana tuh nggak seenak itu. Iya, nggak segampang itu ya, walaupun nominalnya mungkin menggiurkan tapi nggak segampang itu proses turun ke kitanya gitu. Tapi dari artikel yang gue baca katanya waktu pada saat lo ngerasa pesimis untuk
lanjut syuting lagi, lo tuh di situ sempat hampir mau daftar buat masuk ke kasir, kerja jadi kasir. Iya. Serius? Iya, kasir minimarket. Terlaksana kan tapi nggak? Enggak. Kenapa kok bisa kepikiran buat sampai ke situ? Jadi temen tuh ada yang kerja di situ ceritanya. Sahabat deket banget gitu kan. Ya karena tadi gue bilang kok kayaknya kalau kerja kayak gituan tiap bulan tuh ada pasti gitu kan, tiap bulan tuh pasti turun gitu ya. Jujur aja gue pengalaman kerja sama orang selain entertain gue belum pernah. Jadi gue nggak begitu banyak mengerti tentang hal-hal seperti itu kan. Yang gue tahu tiap bulan gajian aja itu aja yang gue tahu ya kan, masih kecil juga waktu itu. Yang gue tahu gajian aja gitu kan. Nah terus itu balik lagi ke peran dari orang tua ya kan. Jadi orang tua gue selalu ngasih masukan, kasih gue support juga, jangan menyerah kata dia. Mungkin di balik ini semua akan ada hikmah yang lebih baik. Betul. Ya alhamdulillah karena orang tua juga nggak pernah nyerah buat ngasih gue semangat, jadilah sampai gue sekarang. Kalau dengar beberapa cerita lo tadi yang gue tanya, kayaknya orang tua lo berpengaruh besar buat lo ya. Gue banget. Kayak lo pasti udah kenal deket juga sama orang tua gue dan jadi terutama sama papa. Iya, jadi teman-teman aku tuh guys setiap main sama aku pasti kenal sama orang tua gitu. Pasti mereka akan aku bawa ke rumah. Dan orang tuanya Nadia tuh beneran se-friendly itu loh, bukan yang kayak orang tua awam pada umumnya gitu ya. Maksudnya asik aja gitu sama tongkrongan dan dia ikut nimbrung, ngobrol. Jadi kita tuh juga satu bahasa gaul tuh tongkrongan gitu. Iya, satu circle gitu. Iya, jadi aku sama Milen ini satu tongkrongan, satu cycle juga. Jadi walaupun kita ngobrol rame-rame ya papa ikut. Iya, dan papanya seasik itu. Iya, mama pun juga ikut. Itu the real usia tua tapi jiwa muda. Gitu. Nah, mungkin teman-teman pada mau tahu punya pacar nggak sekarang? Ini kru-kru di belakang kamera 350.000 orang. Banyak ya Bunda. Pada nahan ketawa semuanya di sini. Sebenarnya bukan mereka sih, lebih tepatnya gue. Oh iya. Karena kan tahu nih kronologisnya. Cukup ya. Cukup ya. Jangan dong. Ketawa belakang kamera ya. Enggak dong. Bukan konsumsi publik nggak sih? Jadi gimana punya pacar? Konsumsi tongkrongan. Enggak bercanda. Ya Allah. Gimana? Udah punya pacar sekarang? Yang daerah mana? Banyak ya Bunda. Daerah Pondok Labu gimana? Yang inisialnya apa? Ya Allah. Jadi gitulah ya guys. Saking nggak adanya, jadi gitu kan saya bingung mau jawabnya apa ya nggak sih? Tapi kalau gebetan ada, kan? Udah nanti di ghosting lagi. Saya pulang dulu semuanya. Sekian, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Jadi gimana? Punya seseorang yang lagi dideketin nggak? Mungkin bukan seseorang yang lagi deketin, maksudnya lebih tepatnya orang yang tempat di mana lo berkeluh kesah. Selain orang tua ya. Kalau orang tua kan udah pasti dong nih. Yang deket-deket banget. Kalau untuk temen chattingan sih mungkin ada ya kayak temen-temen gitu kan, kayak lo kenal juga gitu. Temen-temen gue tuh beberapa ya semuanya akrab, bukan beberapa sih, alhamdulillah semuanya akrab gitu. Jadi pasti banyak cerita dan gue juga bisa bercerita sama mereka. Terus kalau untuk kayak serius banget ya lo tahu. Ya lo tahu sih, cuman gue pengen nanya aja di sini. Jangan dong. Gitu. Jadi Nadia ini masih mau fokus untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Fokus ke karir ya Nat ya. Apalagi nih, fokusin kan udah sukses. Amin ya Allah, amin. Jujur, mungkin di sini banyak loh teman-teman yang pengen tahu struggle apa aja sih yang Nadia hadapin untuk bisa sampai ke titik sekarang ini. Struggle tuh banyak banget. Iya pastilah banyak banget. Cuma gue sering banget ngobrol sama bokap, kadang di mobil gue lagi berangkat syuting atau gue pulang syuting. Kalau untuk sekarang ini kan papa lebih banyak nemenin. Kalau dulu tuh mama, cuma karena waktu itu mama sempat sakit, harus istirahat di rumah, akhirnya sampai sekarang papa terus yang nemenin kayak gitu kan.
Jadi kadang justru gue tuh sering lupa. Lupa apa? Gue tuh sering lupa apa yang pernah dulu-dulu tuh gue alamin. Oh, Gitu. oke. Jadi justru papa yang ngingetin gue gitu loh, kayak alhamdulillah ya udah sampai di sini. Kayak gitu loh, kayak dulu tuh kita diginiin sama orang, dulu begini, dulu begitu, digituin kan. Cuma gue kayak iya ya gitu loh. Oh ternyata gue bisa loh sampai di sini gitu loh. Maksud gue sering lupa, gue nggak ngerti juga, mungkin Allah tuh ngasih gue perasaan atau hati yang seperti ini supaya gue nggak dendam sama orang. Betul. Gitu, supaya gue nggak selalu mengingat apa yang Keburukan orang tersebut. telah lakukan sama gue gitu. Walaupun mungkin orang itu terdekat gue, mengkhianati pernah, ngejelekin di belakang kita pernah, ya namanya manusia, nggak ada ya yang sempurna kayak gitu ya, seperti kita harapkan tuh nggak ada juga gitu. Manusia itu selalu di luar ekspektasi. Benar pasti kayak gitu. Jadi ya justru itu kadang gue suka lupa gitu, gue suka lupa kayak oh iya ya, oh dulu orang ini pernah begini sama gue, tapi gue selalu berhubungan baik sama mereka. Iya, Sampai bagus sekarang, lah. Menjaga tali silaturahmi itu Benar, baik ya. benar. Gak peduli mau mereka udah berlaku jahat kayak apa ke kita, tetap baik, balas dengan kebaikan. Betul. Karena kalau menurut gue nyari musuh tuh gampang. Betul. Nyari teman yang susah. Nyari temen apalagi itu keluarga tuh susah. Gue nggak akan mau ngerusak tali yang udah dikasih sama Allah sebaik itu. Tapi by the way, kalau denger dari cerita lo barusan, pernah diginiin sama orang tuh diapain ya? Mungkin bisa lah dikasih tahu. Ya mungkin kalau dulu namanya juga perjalanan karir ya, ya kan. Jadi yang kayak masih dianggap remeh gitu loh, yang kayak apaan sih nih orang kayak gitu loh, kayak ya masih dianggap remeh, terutama kayak dari pihak keluarga gue gitu, maksudnya dari orang tua sendiri enggak, maksud gue tuh kayak dari orang tua gue tuh kayak dianggap remeh gitu loh, kayak masa sih anak kamu kayak gini gitu, kayaknya nggak mungkin bisa deh kayak gitu. Cuma dari 10 orang paling kayak gitu 2-3 orang doang seperti itu. Kayak gitu, pastilah namanya juga itu kan ibarat kata kayak tangga perjalanan ya sih, kayak gitu. Ada. Itu pasti proses pasti akan melewati hal-hal yang seperti itu. Pasti sakit, Nat. Kayak kamu sendiri juga pasti ada struggle yang Pasti. kamu jalanin ya kan. Setiap manusia pasti have their own struggle in their life gitu loh. Maksudnya seberat apapun, cuman kalau dia udah sampai di titik sekarang ini, ya berarti dia mampu. Bener. Mampu untuk melewati semua struggle yang pernah dihadapin, pernah hadir dalam hidupnya dia sebelum-sebelumnya. Bener. Dan justru dari experience itu, dia bisa membangun dirinya jadi sekuat seperti sekarang. Kayak Nadia aja, contohnya gitu. Ya, semua nggak ada yang instan guys. Yang instan itu Indomie. Ya, Merek dong. Promo. Iya, nggak apa-apa lah. Apa-apa, Udah, nanti kalian aja bisa. Satu truk. Bisa satu Gitu. truk. Jadi kayak kalau orang mungkin yang nggak kenal gue atau baru kenal sama gue, mungkin dilihatnya kayak oh enak ya si Nadia gitu kan. Karena mereka nggak tahu perjuangan lo sebelum ini jadinya gimana. Tapi gue selalu bilang ke orang yang sedang berjuang, orang-orang terdekat gue yang sedang berjuang, gue sampaikan ke mereka, gue untuk sampai di titik ini, walaupun gue belum sesukses orang-orang, walaupun belum sebanyak orang lain yang diketahui namanya, untuk sampai di sini aja gue belasan tahun. Gue merangkak itu sampai belasan tahun, dan baru-baru ini gue bisa ngerasain apa yang mau gue beli, gitu loh. Kayak dulu gue nggak bisa, kayak gue mau ini, gue mau itu, ya gue harus nabung ekstra. Gue harus nabung ekstra. Cuma memang kadang harus seperti itu sih. Maksudnya ketika lo mau sesuatu, jangan justru lo berpikiran, oh gue masih punya duit gue cukup buat beli ini. Better lo nabung ekstra dulu biar pas lo punya barang ya lo bisa jaga barang itu dengan baik. Gitu. Jadi pas mungkin sekarang ini alhamdulillah keadaan keuangan gue lebih membaik. Jadi bokap nyokap gue tuh yang kayak gimana ya, ngeliat gue tuh seneng, ngerti gak sih? Kayak oh apa yang anak gue mau tuh sama ini bisa kebeli gitu. Pasti. Ya gitu lah. Aloh ya, bikin gue nangis kan, kesel deh. Tapi kalau bawa-bawa orang tua pasti sensitif lah, nggak mungkin bener. enggak. Apalagi
papa mamanya Nadia itu yang udah support Nadia dari nol banget sampai di titik sekarang ini. Betul. Makanya kayak pasti lo yang orang terdekat gue, tahu banget gimana rasanya gue sayang secinta itu sama orang tua gue. Gue pribadi gue nggak pernah marah orang mau gimana ke gue ya kan. Ya lo tau lah gue pernah ini sama siapa gitu kan. Gue nggak pernah marah orang mau ngapa-ngapain sama gue. Ya udah, gue bisa redam diri gue sendiri gitu. Cuma saat orang itu nyolek sedikit orang tua gue atau dia nggak sopan sama orang tua gue bisa semarah itu gitu loh. Kayak menurut gue ya, setengah mati gue menjaga perasaan orang tua gue, tapi kok orang lain bisa nyakitin orang tua gue gitu. Gue nggak terima gitu. Ya pastilah semua anak juga nggak akan mungkin ya gitu. Terima kalau orang tuanya. Iya nggak mungkin lah, masa ada anak yang terima orang tuanya dijelekin sama orang lain. Kan nggak mungkin ibaratnya gitu. Iyalah. Jujur gue agak merinding karena dia ngomongin soal orang tua. Iya. Gimana respon orang tua lo ketika lo udah nyampe di titik seperti sekarang ini? Kayak, ya kalau tadi kan bokap lo cerita kalau bokap lo bilang kayak nggak nyangka ya kita udah sampai di titik sekarang dari dulu orang yang ngejelek-jelekin kita. Jujur gue mau nangis loh. Jujur gue mau nangis dengerin. Maksudnya kayak gue tuh sayang banget sama papa gue, sama mama gue juga sayang. Cuman dimana pasti ngerasain anak perempuan tuh pasti paling dekat sama orang tua, sama papahnya. Sama papanya terutama paling dekat. Bukan berarti nggak dekat sama mama ya. Cuman sama papa tuh kayak ada ya cinta pertamanya anak perempuan itu pasti papahnya, bukan orang lain. Terus kalau dengar papa ngomong gitu tuh pasti kayak sad banget gak sih? Maksudnya kayak nyentuh banget ke hati, kayak jadi mikir, oh iya ya, dulu pernah loh ada di titik serendah itu dijelek-jelekin sama orang, dan itu papa juga ngerasain. Papa ngerasain sakit, dan yang ngerasain sakitnya bukan cuma Nadia doang, tapi papa juga. Pasti. Terus respon papa gimana sekarang? Ngelihat gue yang sekarang? Iya. Gimana ya? Pasti bangga kali ya. Ya bangga pasti. Ya kan? Kalau bangga pasti, nggak mungkin enggak. Pasti bangga ngeliat gue yang sekarang karena apa ya? Mungkin kayak di rumah tuh gue lagi yang paling bisa diandalkan. Gitu loh, maksudnya untuk jadi tempat ceritanya orang tua gue gitu, entah bokap, entah nyokap gitu. Jadi gue sempat ngekos kan, ya kan. Jadi aku sempat ngekos gitu guys di dekat lokasi. Iya, dekat lokasi syuting gitu. Terus salah satu alasan kenapa gue nggak ngekos lagi tuh karena gue denger bokap gue cerita kalau nyokap gue kesepian. Oh iya, terus gitu. Kayak pulang dong Nat. Oh enggak, bukan bokap gue salah satunya, cuma sama thank you. Cuma salah satunya tuh tante gue. Jadi gue kan juga akrab sama saudara-saudara gitu semuanya kan. Jadi tante gue tuh nelpon, dia bilang kayaknya lebih bagus di rumah aja deh katanya gitu. Jadi mama biar ada temen ngobrol katanya gitu. Temen ngobrol sih maksudnya ada adik-adik gue. Cuma kan gue anak perempuan satu-satunya yang pasti orang tua gue pengen denger cerita keseharian gue gitu kan. Kayak bokap gue juga bilang kayak gitu, namanya juga seorang orang tua ya, pasti pengen denger cerita dari anaknya gitu loh. Ada apa sih hari ini? Walaupun mereka nggak bertanya, ya kan mereka tuh nggak akan nanya secara to the point gitu sama kita gitu kan. Cuma pasti kalau di saat gue cerita mereka akan excited untuk denger gitu loh. Terus kayak tante gue bilang kalau Nadia tuh di rumah pasti mama tuh semangat buat masak apa gitu. Jadi kalau misalkan gue ngekos nih, gue pulang ke rumah kan gue ngabarin kan, mah nanti mau pulang ya. Terus mama tuh yang kayak iya mau dimasakin apa kayak gitu, nanti mau makan apa sini biar mama masakin, nanti mama belanja dulu kayak gitu. Jadi kan gue yang kayak sedih gitu loh. Se-happy itu cuman buat tahu anaknya pulang. Iya gitu. Walaupun kadang gue pulang ke rumah tuh siang, nanti malam gue udah pulang lagi ke kosan gitu kan, karena syuting kan pagi ya kan kebetulan kayak gitu. Walaupun gue ngekos, tapi bokap tuh sering banget di kosan. Bokap nyokap tuh sering banget gitu. Ya karena itu kan, karena anak perempuannya. Iya, anak perempuan satu-satunya lah. Iya gitu. Sedih ya, Wak. Pasti sih kalau ngebawa soal orang tua pasti sensitif. Susah sensitif itu. Terus, lo kan sekarang bangun bisnis. Iya. Ada apa aja, Nat? Banyak loh. Nah, dia bisnis. Waduh, amin. Lagi jalan fashion itu kayak hijab,
Terus kalau di beauty tuh masker. Oh masker, apa? Oh masker muka, Iya, kan masker organik, bukan masker kesehatan gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian yang mau kepo sama usaha aku bisa dicek di Touch Official sama alinalin_id. Itu dia. Maskernya bagus ya, Nat? Bagus. Jadi maskernya itu organik alami dari bahan-bahan yang alami, jadi aman. Terus banyak nanya juga sama aku, Kak, itu dipakainya bisa cewek cowok, pasti bisa. Terus aman dari usia berapa, dari remaja tuh sebenarnya udah bisa. Gitu. Dari teman-teman SMP gitu tuh udah bisa pakai karena dia dari bahan-bahan alami, insya Allah aman. Insya Allah amin. Jadi buat yang mau order langsung aja. Gitu. Waktu lo baru mau bangun bisnis, gue pernah ngeliat story lo meeting nih buat packagingnya Tanshija. Ditemenin bokap ya? Sama nyokap gak sih? Gue apapun yang ada dalam kehidupan gue pasti gue selalu minta pasti semua tuh gue pasti minta tanya dulu sama orang tua gitu. Masya persetujuan Allah, gitu loh. Maksudnya kayak Pak mana dia gini-gini, even itu gue temen. Iya. Even gue punya teman. Jadi kayak gue punya teman, gue pasti akan selalu cerita ke nyokap, ke bokap gitu. Apalagi tentang apapun itu ya. Tentang apapun, apalagi ya untuk temen dekat gitu kan. Kayak ini ada gini gitu. Gue pasti cerita. Seakrab itu sama orang tua gue. Happy ya. Mungkin di sini juga banyak adik-adik ataupun teman-teman yang nonton yang dimana nggak bisa ngerasain kebahagiaan dari orang tua. Cuman secuek apapun orang tua kalian sama kalian, tetap nggak ada orang tua yang namanya nggak sayang sama anaknya sendiri. Kalau gue menilai gini, mungkin ada juga beberapa teman gue yang mikir kok orang tua gue tuh cuek banget ya sama gue, kayak terkesan nggak peduli mungkin ya ke kita gitu. Cuma kalau menurut gue lo harus introspeksi diri deh. Orang tua lo yang cuek atau lo yang nggak mau deket sama dia? Gitu loh. Kayak gimana orang tua lo pengen ngerasain dikasih cinta ke lo, kalau lo aja tuh yang kayak nggak pernah ada di rumah. Orang tua lo ngomong sedikit lo kayak apaan sih gitu. Terus jadi nggak pernah nanya. Ibaratnya simple thing-nya tuh nanya, Mama masak apa hari ini? Iya gitu loh. Itu kayak simple thing loh. Sebenarnya bukan orang tua kita yang cuek gitu. Mungkin dari kitanya pernah menyakiti beliau secara tidak langsung. Cuma sebagaimanapun kita menyakiti hati orang tua, nggak mungkin orang tua kita benci. Nggak mungkin. Gue bisa jamin itu. Nggak akan mungkin gitu loh. Karena lo nggak pernah tahu perjuangan orang tua lo, terutama ibu lo ya. Untuk melahirkan lo itu berkorbannya nyawa lo. Taruhan nyawa lo. Mungkin itu kata-kata yang kayak sering didengar sama semua orang nggak sih? Kayak ibu lo tuh perjuangannya tuh besar loh gitu loh. Cuma gue selalu gini loh, mungkin gue pernah ada di posisi orang-orang seperti itu. Kayak mungkin masih dikasih tahu sama orang tua, gue masih suka bantah. Gue pernah ada di posisi itu. Sampai akhirnya gue sadar kayak apa yang mereka selalu omongin tuh benar. Apa yang mereka kasih buat gue itu ya terbaik buat gue gitu loh. Itu bukan cuman kata-kata klasik biasa, ngerti gak sih? Lo tuh harus coba deh lu pendemin kata-kata dari itu gitu loh. Rasa cinta orang tua lu tuh buat lu tuh itu gede banget men. Orang tua lu dulu waktu lo bayi, lo digendong, lo dinyanyiin, lo disayang, lo dicium. Mungkin orang tua lo yang belum tidur seharian, tiba-tiba pas dia pulang lo pengen main gitu kan. Itu yang hal-hal yang gak pernah kita inget. Karena waktu kita masih kecil gitu secinta itu. Cuma kok pas gedenya lo bisa, lo tega nyeketin dia gitu loh. Itu wow, menurut gue itu rasa sakit hati yang gak akan pernah termaafkan. Bukan termaafkan ya, mungkin gak akan pernah bisa dilupain gitu loh. Cuma yang namanya orang tua balik lagi gak akan pernah mungkin dia bisa benci sama anaknya sendiri. Betul, setuju gue yang itu. Gitu. Gue agak merinding denger Nada yang ngomong tadi sih, masih kepikiran sampai sekarang soal orang tua. Karena jujur gue bukan dari keluarga yang se-happy itu, bukan lahir dari keluarga yang sebahagia itu. Dan ketika gue punya teman yang punya keluarga yang sesempurna itu, meskipun kita nggak tahu ya, mungkin dalam satu keluarga tuh pasti ada aja. Pasti. Cuman dari cerita Nadia, dengan dia dididik dari kecil hingga besar dalam keluarga yang sesempurna itu, gue turut bahagia. Maksudnya cukuplah rasanya ke transfer ke gue. Alhamdulillah. Jadi gue yang tadi gue bilang,
mungkin bukan karena orang tua yang cuek ya, dan itu gue alamin sendiri gitu, itu gue alamin sendiri. Jadi yang tadi gue bilang, gue mungkin pernah ada di posisi yang gue masih suka nggak mau dikasih tahu. Akhirnya gue belajar gitu loh, kayak gue perlahan-perlahan gue belajar untuk intonasi yang lebih baik ke orang tua gitu, yang biasanya kayak mungkin agak tinggi itu gue pelanin yang biasanya kita malu untuk bercerita. Biasanya kan kalau teman-teman tuh suka malu ya, suka malu gitu mau cerita gitu kan. Nah itu tuh gue lawan gitu loh, pelan-pelan gue deketin bokap gue deketin nyokap gue bercerita gitu kan. Terus yang kayak pelan-pelan tuh gini, orang tua kan gak mungkin minta yang kayak puji gue kan gak mungkin ya. Cuma apalagi dari anak dipuji tuh pasti mereka bahagianya tuh luar biasa ya kan. Sekecil gini, nyokap masak, maupun itu keasinan ataupun itu hambar, lo bisa gak sih bilang kayak, wah enak banget masakannya, gue gitu. Gue bangun tidur aja, gue ngeliat nyokap gue masak atau bunyi-bunyi panci lagi masak, gue buka pintu kamar, gue ke dapur, ya Allah wangi banget gitu. Biar dia tuh kayak semangat, ngerti gak sih? Nyokap gue tuh yang kayak gak sia-sia loh dia masak, bangun pagi-pagi, dia ke pasar apa segala macam, dia tuh biar gak ngerasa kalau dia tuh sia-sia untuk melakukan hal itu semua gitu loh. Kayak, ih mama wangi banget gitu, colek, ih enak banget loh. Itu pasti happy sih. Itu hal-hal sesimpel itu aja tuh, ya Allah, itu bukannya selain ngebahagiain orang tua, pintu rezeki lu tuh akan dibuka selebar-lebarnya, jalan lu tuh akan dikasih ke Allah tuh sebagus-bagusnya jalan gitu loh. Hidup lu tuh akan damai, ngerti gak sih? Dan bokap gue selalu ngasih gue masukan tuh gini, Nat, kalau kamu mau dihargain sama orang, hargain orang tua kamu. Itu yang dari dulu, dari kecil gue tuh selalu dididik gitu. Kalau kamu mau dihargain sama orang, hargain orang tua kamu. Selalu itu yang dikasih tahu. Didikan yang sempurna dari orang tuanya nanti. Amin. Itu bisa dicontoh, dan mungkin aja nanti ketika lo sudah berkeluarga dan sudah punya anak, Insya Allah lo akan mengcopy paste didikan orang tua. Insya Allah. Amin. Happy for you, Nat. Thank you. By the way ya, tadi tuh kita kan live ya di Instagram nih, ya kan? Kita ngobrol soal ada yang mau kasih pertanyaan gak buat Nadia? Mungkin sekarang udah lumayan banyak ya yang ngantri pertanyaannya. Bisa kita bacain kali ya? Oh bisa dong. Coba ya, kita... Kayaknya kamu deh yang bacain ininya gak sih, komentar-komentarnya. Kalau aku tuh kayak udah tahu, pasti followers tuh arahnya kemana tuh aku tahu. Ini aku baca dari komentar dulu ya guys. Bentar. Ya, serah kamu deh. Ini ada pertanyaan dari Hannah_Kaira. Kakak, gimana caranya jadi pemain sinetron? Dari yang tadi tips-tips mungkin yang sedikit aku kasih, mungkin aku bisa kasih saran juga ke kalian itu ikut kayak sanggar acting atau komunitas-komunitas acting. Ya nggak sih? Karena dari situ kita bisa dapat ilmu, terus juga dapat pembelajaran, informasi tentang casting, apa segala macam. Dan sekali lagi aku tekanin, aku sering banget ngasih tahu ini, kalau kalian mau masuk dunia entertain, yang kalau dibilang bayar atau kalian diminta bayaran itu jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya, karena mau kalian dari proses casting pun atau sampai kalian main film pun itu nggak ada proses pembayaran. Betul. Justru yang ada kita yang dibayar. Kita yang dibayar, bukan gitu. Kita yang ngebayar. Iya. Hati-hati penipuan ya, itu penipuan tuh bisa gede-gede banget. Bener sih. Iya kan? Kita lanjut ya ke pertanyaan dari Cahyo Sugi. Oke. Apa tuh? Kenapa kamu lebih memilih dunia acting? Karena apa ya? Kalau dari kecil kan karena udah ke situ ya. Iya. Udah alurnya udah ke sana gitu, dan bokap tuh sebenarnya pengen banget jadi artis. Oh, jadi yang pengen jadi artis tuh bokap. Si Om, ya Allah Om, sini Bang Om. Adam. Bang Adam lagi. Ya kan Raya orang tuanya ada ceritanya. Iya bener sih. Gak pernah kelihatan, papa lah. Nah, bokap gue lu tau gak sih nama panjangnya siapa? Siapa? Lu tau kan Om Joni doang kan? Nah, tau gak nama panjangnya siapa? Enggak. Joni artis. Demi Allah. Itu nama asli? Nama asli. Sesuai KTP? Iya. Joni artis? Iya. Jadi
Kalau zaman dulu kan nggak ada artis ya. Iya. Dulu tuh kayak bintang sinetron, bintang film, penyanyi atau apa gitu kan. Dulu kan belum terkenal artis ya nggak sih? Bener. Ya kan? Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya artis-artis gitu. Terus tiba-tiba orang tuanya bokap gitu yang ngasih namanya Joni Artis. Kreatif sih. Pada ketawa sih, emang bener. Joni Artis. Iya. Om Joni Artis. Saya Milan Om. Sebentar lagi papa akan menjadi artis sesungguhnya. Karena Bang Adam langsung lihat. Bisa kali kan tuh. Bisa dong. Gitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Kenapa lebih milih dunia Oh acting? iya, jadi ya terus bokap itu kayak yakin gue bisa gitu, gue pasti mampu untuk menjadi yang ya dia seperti diinginkan gitu kan, jadi seorang artis gitu kan, pemain sinetron lah gitu. Jadi ya itulah, walaupun perjalanannya sangat-sangat nggak gampang, tapi Pasti harus berdarah-darah iya, dulu ya. gitu. Itulah yang namanya pembelajaran yang tadi aku bilang. Kalau kita beranjak dari bawah, insya Allah pas nanti di atas nggak merasa di atas, tapi pas kita diturun ke bawah nggak jatuh banget. Gitu. Udah terlatih. Karena gitu. memang faktanya dunia itu berputar sayang. Yes. Roda itu berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tapi gimana caranya kita untuk melatih diri kita sendiri biar kalau kita ada di atas kita nggak terlena. Ya. Tapi kalau kita ada di bawah kita nggak terus-terusan terpuruk karena kita jatuh. Terus ada yang nanya ini nih. Bagus tuh pertanyaannya. Belum. Maaf ya guys ya. Obatnya kayaknya kurang deh. Biar nggak tegang-tegang banget ya kan, tadi pasti habis nangis kan. Pede banget gue. Kenapa sih? Ayo. Tuh nangis Oh makanya keluar tadi. Aduh. Oke, Terus, ada yang nanya Nat. Ya apa? Lebih suka sinetron yang kolosal atau non kolosal? Hai. Pilihan yang berat ya. Sebenarnya kalau seru mah pasti beda apa ya, punya euforia yang beda-beda nggak sih Iya, gitu betul. loh. Kalau di kolosal serunya tuh beda, kalau di modernnya tuh ya beda juga gitu loh. Cuma gak semua pemain juga aku denger tuh ya, kadang aku suka tanya gitu, gak semua pemain tuh suka kolosal Betul. gitu loh, kayak ih capek gitu. Aduh, Kolosal ribet tuh banget memang gini, ada gini, perjuangannya tersendiri loh guys. Iya. Satu dari dialog ya kan, dialog tuh nggak bisa sembarangan. Sedangkan kita anak milenial yang kalau ngomong ya kayak gini gitu loh. Tapi kalau untuk main kolosal dialognya tuh harus bener-bener sebaku itu. Betulkah itu Ibunda? Betul Ananda. Tuh kan keluar kan. Roh kolosalnya masih keluar ya Bun. Roro Kidul canda. Oh ya jadi ini Orang belum denger udah ketawa. nggak kuat sama gue ngebayang. Lo tau gue denger itu nggak berhenti. Jadi waktu itu Nadia pernah cerita sama gue. Waktu itu di awal syuting film kolosal. Terus ada adegan Terbang. itu pakai apa namanya? Pakai seling kan? Pakai seling. Kalau orang adegan terbang-terbang itu kan Iya, pakai seling. kan ada jadi selingnya kan, talinya ada gitu. selingnya. Terus di mana kalau emang di TV-nya pas ditayangkan itu kan memang ada backsound dong, ada soundnya kan. Ini terbang ada suara bus atau duk gitu kan, ada macam-macam. Waktu syuting, Nadia nih inisiatif. Dia dengan inisiatifnya waktu terbang dia ngomong dengan sendiri, bus. Jadi bukan dari sound effect guys, itu inisiatif dari Nadia sendiri. Jujur gue denger itu kayak jadi bukan jujur dia. Jujur dia. Mungkin kalau pemain-pemain yang belum diseling pasti penasaran rasanya diseling. Jujur ya kan? Iya Pasti bener. penasaran gimana sih rasanya diseling. Karena gini, kalau diseling itu yang ngangkat, walaupun kayak aku nih yang ngangkat tuh bisa 10 orang. Iya. Iya kan, Bener. karena jarak tali sama kita kan jauh, jadi Jauh, yang ngangkat jauh banget. gitu kan. Terus kayak gue penasaran gitu, gimana sih rasanya diseling. Terus gue pakai ini dong, blue screen gitu kan, gue pakai blue screen gitu kan. Ayo siap ya, iya siap. Gue saking bangga. Sebangga itu dia. Jadi gue cerita itu terbangnya pakai selendang, Wak. Gue ada selendangnya gitu kan waktu Kayak itu. cuma loncat gitu doang Iya kan. sebenarnya ya udah gitu, kita ditarik gitu sama orang kan, terus gue yang kayak inisiatif. Jadi gue
kata sutradara gue. Itu punya apaan? Jujur itu adalah inisiatif yang hakiki. Jadi dia gantiin sound effect-nya dengan kata hus dari diri dia sendiri. Itu gue denger cerita itu gak berhenti ngakak asal lo tau. Aduh, sakit perut gue. Terus gue pernah juga, gue kan gak pernah ini ya, apa namanya, punya mobil apart kan belum pernah kan. Nah terus gue belum cerita ya sama lu ya. Belum. Jadi adegannya gue keluar dari mobil apart itu karena gue dipaksa nikah sama orang tua gue gitu ceritanya kan. Terus gue kabur gitu kan. Pintu apart kan ketutupin otomatis. Lah tutup sendiri. Gue geser Wak. Kata sutradara gue, kamu ngapain? Gue sakit perut aja. Gitu kata sutradara gue, kamu ngapain gue sendiri Neng? Aduh pipi gue sakit banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya, itu waktu gue syuting tau gak sama siapa? Sama Dinda Hau, Giorgino Abraham. Gue kan turun dari mobil itu kan terakhir ya. Si Dinda sama Gio tuh udah keluar duluan gitu kan. Terus gue gak ngerti Wak. Gue gak punya mobil gitu kan ya. Gue Gue tuh ngebayangin kan katanya dia dijodohin kan. Dengan muka sosok bete mungkin dia turun terus dia kayak gue masih pakai baju nikah, baju akad. ya Allah. Itu malam gue inget banget ya. Jadi Allah. teman-teman Ya inilah Allah. Nadia yang sesungguhnya. Iya, saya Nadia yang sesungguhnya. dengan saya yang begitu norak ya, maaf. Besok-besok mau turun terakhir. Gue gak mau nutup. Dari 3 orang gue di tengah, gue gak ngerti cara bukanya, gue gak ngerti cara nutupnya, gue keluar. Turun dulu. Demi Allah tuh malu banget. Ya Allah. Di sini kita beli. Amin. Amin. Salawatan dulu ya. Amin. Minum-minum dulu. Boleh ya? Boleh dong. Itu air keran sih by the way. Karena bisa diminum juga. Ini dia nanya Orang Nat. kita syutingnya di London kok. Oh ya, terus. Karena dia tipe cowok yang diidamkan itu seperti apa? Gampang banget jawabnya Zain Malik ya. Oh kok geleng-geleng? Astagfirullahaladzim. Ada Nat di sini saya Malik KW Nat. Serius ada. Kami pikir. KW super. KW super second sih emang second, cuman masih bagus. Spek masih oke. Ada masih diplastikin lagi. Mau enggak? Masih. Garansi aman ya. Garansi semua hidup sayang. Terus ada lagi yang nanya, Iya. mulai berhijab itu dari kapan? Berhijabnya itu alhamdulillah 2020. 2020, alhamdulillah. Itu waktu syuting TLP juga ya? Udah syuting TLP ya? Iya, jujur Masya Allah banget sempat dengar dari Bobby kalau waktu itu Nadia sempat syuting tanpa hijab padahal di situ Nadia udah berhijab kan. Dan itu kayak sedih, sebenarnya awal sedih tuh. Sedih banget karena kayak kasihannya Nadia karena dia harus lepas hijabnya waktu dia take, waktu dia syuting. Tapi alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Bener. Alhamdulillah. Ya kan dilancarkan jalannya sama Allah untuk bisa berhijab sampai sekarang. Ini berkat Bang Adam juga nih tepuk tangan semuanya. Asik. Jangan lupa follow Adam DOT ya. Yai. Mantap itu. Gitu. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Karena dia punya pengalaman horor nggak? Silakan dipegang Nat. Jujur kalau horor, terakhir aja dia nanya sama gue. Gue nggak perlu jawab apa-apa, silakan bercerita ya Ibu. Saya nggak mau Jadi, bercerita. Orang tuh kan emang ada yang indigo, ya kan? Ada yang indigo tapi ada juga yang punya perasaan feelingnya tuh kuat, sensitif banget. Ya. Susah banget gue ngomong sensitif Nat. Sensitif. Nah, Sambil ngaca sensitif banget lah pokoknya. Nah Nadia ini tipikal orang yang termasuk sensitif. Jadi kadang dia tuh kalau ada apa-apa entah nanya ke gue atau ke temen gue. Ada satu lagi. Dia suka, terakhir dia nanya sama gue, Len ada, tapi kenapa lo nanya ke gue Nat? Itu yang di depan kamar gue. Iya di depan kamar Jadi gue.
Ya elah masa iya gue ceritain sih. Kan berhubungan ya, Wak. Oh nyambung ya, ya udah Iya. ganti aja. Jadi Ya biar orang pokoknya nggak tahu. jadi pernah ada mungkin something yang datang di kamar, posisinya aku lagi tiduran, lampu tuh nyala. Jadi kamar aku kan di depannya jendela, tapi bukan langsung keluar gitu, enggak, bukan keluar halaman gitu, enggak gitu kan, langsung ke ruang tengah lah jatuhnya. Nah terus ada ordeng-ordeng yang apa sih, Gorden. yang tali-tali gitu. Oh iya, yang tarik-tarik gitu ya, betul. Nah jadi separuh itu kebuka gitu kan, jadi ada sosok laki-laki yang kepalanya tuh cuma nongol gini doang gitu. Itu percaya nggak percaya ya? Itu guys? memang benar-benar percaya nggak percaya, kayak aku nggak mau memaksakan juga, atau mungkin kalian ada yang percaya kayak ini mah bohongan doang, Ada-ada aja ya. Ya namanya orang nggak tahu Iya, kita kan. bener. Pokoknya gitu, jadi dia sempat merhatiin aku, cuma kayaknya rasa-rasa tuh aku kenal. Oh oke. Kayak kenalnya tuh dalam arti kayaknya dia pernah nyamperin aku sebelumnya gitu. Jadi di pas hari itu ya kebetulan beberapa kali sebelumnya juga pernah lagi sholat malam-malam di belakang tuh ada yang nyamperin tuh pernah. Terus dia juga yang terakhir tuh pernah kayak gitu. Kalau gue waktu itu kan gue ngekos ya Nat. Gue ngekos dan di kosan gue itu kamar, terus depannya itu ruang makan gede banget, kayak aula sama parkir motor jadi Ya, yang satu. sekarang kan. Yang sekarang sama parkir motor jadi satu. Terus gue kan kalau ngerjain kerjaan via online itu kadang suka sampai jam 2, jam 3 gitu kan. Pokoknya waktu itu 1:30 malam apa jam 2 malam gitu gue keluar karena mau masak Indomie. Dapur kan emang di luar rame-rame kan, mau masak Indomie, gue masak. Pas gue masak biasa tuh hari-hari sebelumnya biasa-biasa aja. Cuman pas malam itu mungkin karena malam Jumat juga gue nggak ngerti ini percaya nggak percaya. Pas gue masuk kamar, pintu gue kunci, gue duduk, gue makan, gorden gue kebuka. Kamar lo. Gorden kamar gue kebuka. Oke. Jadi kebuka kayak, kan kamar gue AC Wak. Iya. Jadi nggak ada angin, kalau ketiup angin nggak mungkin gitu. Ketiup AC juga Gak masa mungkin sekenceng juga. gitu sih. Iya. Terus. Terus jadi ya kayak pas gorden gue kebuka kayak lagi ngunyah mie, gue lagi kayak gini kayak Bisa-bisanya lagi kayak menikmati. gitu, iya kayak gitu kan iseng banget nih berarti kan. Iya. Itu sih menurut gue yang paling horor buat gue sih itu. Oh gitu, dari selama Karena- perjalanan lo? Bukan dari sama gue ngekos di sana, Oh. karena sebelumnya nggak pernah ada yang ganggu gue sama sekali. Tapi gue di kosan juga. Pasti sih, Gue di karena kosan tiap tempat juga. tuh pasti ada ya. Jadi ternyata gue kadang kalau pulang ke kosan ya gimana ya, namanya juga main kadang, tapi pun main di depan kosan, ya kan, tempat main kita kan di Iya. depan kosan doang gitu. Kadang masuk ke kamarnya lagi. Jadi kamar aku tuh lorong gitu kan. Jatuhnya bukan kosan, kayak apa ya, kontrakan gitu kali ya. Iya. Kayak kontrakan. Jadi aku tuh di belakang gitu. Jadi kita harus masuk lorong, terus belok lagi ke kiri, itu baru kamarnya aku gitu kan. Nah terus ngerasanya itu pertama kali aku tiduran jam berapa ya? Namanya juga kita kadang kan suka tidur malam banget Iya. kan, malam banget gitu. Jam 2 apa jam setengah 3 waktu itu. Nah aku belum tidur, kebetulan belum tidur. Ica, aku kan tinggal sama Ica waktu itu kan. Ica di kamar mandi. Nah terus tiba-tiba dia keluar kamar mandi kan. Uni habis teleponan sama siapa? Tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Ica pernah cerita sama gue. Iya, terus gue yang kayak bengong gitu. Hah? Enggak lagi teleponan sama siapa-siapa. Gue bilang gitu kan. Masa sih Uni bukannya tadi lagi teleponan ya, kok bunyinya kencang banget. Dia bilang kayak gitu. Gue makin, tunggu gimana? gitu kan. Enggak Ca, Uni dari tadi nggak main, nggak telepon kok, cuma main handphone doang. Kok Ica dengar suara orang ketawa ya, kata dia gitu. Dan kebetulan kalau waktu itu di kontrakan kan ada 3. Aku di tengah-tengah. Jadi depan aku sama belakang aku tuh nggak ada orang di kamar itu. Oh. Kosong. Jadi aku benar-benar di tengah gitu kan. Jadi agak lumayan gelap lah gitu kan. Nah, ya udah terus habis itu kayak orang ketawa. Iya tadi Uni juga denger kok lagi lewat. Aku bilang kayak gitu aja, maksudnya Padahal kayak, enggak. padahal nggak ada, cuma meminimalisir aja ketakutan kita berdua, dan kita cuma ada berdua doang di saat itu ya kan. Ya udah tuh tenang, udah tidur. Besok paginya aku mandi biasanya kan emang orang traffic suka jemput ya. Iya. Kayak Bang Angger Iya. gitu kan, suka jemput aku ke kosan. Raya suka gitu di depan pagar. Aku denger, Ica juga denger. Uni udah dicariin kata gitu kan. Terus aku teriakin, "Iya Bang Angger, sebentar lagi pakai sepatu." Aku bilang gitu kan. Tok keluar nggak ada orang.
Sumpah nggak ada orang, itu jelas banget yang manggil Raya itu nggak ada orang. Terus Ica, positive thinking mungkin Bang Anggir abis lewat manggil lewat iya. mungkin ngeledek ya. gitu ngeledek. Iya gitu kan. Nah terus pas dia di kamar mandi denger manggil dia Ica. Iya Ica kayak gitu-gitu. Ica Merinding gitu. ya Wak. Terus jadi kamar aku tuh kan ada jendela, di depan jendelanya itu ada balek kan, kayak balek tempat duduk gitu. Nah kita tuh sering denger ada anak-anak yang main di situ, kayak main game online kayak gitu-gitu, kayak rame gitu kan, kayak rame ya. Cuma kita pikir mungkin anak si ibu kosan kali, karena kita nggak nengok juga gitu kan, anak ibu kosan kali atau gimana ya gitu kan, karena nyambung rumahnya tuh langsung nyambung gitu ke pintu belakangnya dia. Nggak kita expect ke sana-sana juga, cuma pas pagi-pagi itu terakhir yang aku dipanggil sama Ica, dipanggil-panggil itu diem, sadar-sadarnya kita berdua bengong aja kan, sepanjang jalan bengong aja kan. Akhirnya tanpa sepengetahuan aku, Ica ngubungin papa kan, ngubungin bokap, ngabarin lah, apa, kayak di kosan lagi ada yang gak beres, gitu kan. Terus kata bokap gue gini, iya emang katanya. Santai ya. Bokap gue langsung kayak gitu, iya emang Yang katanya. Om Joni artis ini. Santai itu. Ini kayaknya bisa kalian kalau mau ada yang ngundang papa soal podcast horor tuh bisa. Masih ya Wak, masih. Gue harus membuka jalan selebar-lebar buat bokap Wak. Betul. Ya, Ini Bang terakhir Adam. nih. Gitu. Jadi Nat, sebelum kita closing, Yes. gue mau kasih satu pertanyaan buat lo Nat. Apa tuh? Gimana cara lo merespon orang yang kagum sama lo? Tuh nggak kemana kagumnya? Kagum dalam hal yang kagum ke arah yang mungkin kayak dia ngeliat lo kayak ih Nadia anaknya baik ya, Nadia akhlaknya bagus ya, terus Nadia sayang keluarganya ya, pekerja keras ya, pinter ya, atau sempurna banget gak tuh gambaran gue? Nggak ada orang sempurna ya. Terus kayak ih cantik ya gitu. Mungkin kalau kebanyakan orang mikir kayak ya orang kalau baru ketemu sama orang kan first impressionnya kan pasti langsung kayak cantik ya gitu. Pasti dari fisik yang dilihat. Agak takut ya jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan Atas izin Allah dan restu mama papa. Aduh. Gimana? Ya mungkin ada beberapa kali pengalaman kayak gitu, ya kan. Banyak orang yang kadang curhat sama gue awalnya gitu kan, karena mereka menilai gue enak diajak curhat, gue bisa ngasih solusi lah kalau kata orang gitu kan, bisa ngasih solusi dan ngasih pemikiran lah buat mereka-mereka, walaupun yang umurnya udah jauh dari gue itu ada yang di atas 30 kadang curhat sama gue gitu kan. Ada aja ya. Terus. Sumpah ini 3.560.000 orang di studio ini pada menahan ketawa loh. Ya. Terus gitu. Jadi beberapa orang yang begitu tiba-tiba entah kenapa ya gue merasa seperti temennya kan. Gue merasa gue temennya, mereka butuh masukan, gue kasih masukan. Tiba-tiba ya gue nggak tahu ya, namanya perasaan kan itu bukan gue mengendalikan juga gitu, dan perasaan bukan bisa dikendalikan oleh siapapun gitu kan. Tiba-tiba ya ternyata baper atau segala macem gitu. Sampai sempat juga kru gue juga ada men. Wah. Terus gitu kayak salah satu temen kru gue gitu kan. Ya begitu awalnya. Karena ngobrol minta masukan dia gue kasih gitu kan. Tiba-tiba kayak yaudah ngechat gitu. Gue minta maaf ya kalau misalkan gue mungkin ada perasaan lebih sama lo apa segala macem. Dan gue menanggapinya dengan sangat-sangat yang, karena dari awal gue udah merasa temen aja sama lo, jadi gue berterima kasih karena lo udah jujur, berterima kasih juga karena lo sopan lah ngasih tahu ke gue kalau lo punya perasaan dan lo tidak kurang ajar sama gue. Gue sangat respect dengan orang yang kayak gitu ya kan. Setidaknya dia masih mengungkapkan dengan ya, rasa itu kan menghargai Nadia. Susah ya untuk ngasih tahu perasaan sendiri ke orang, susah gitu karena ya dua konsekuen, diterima atau ditolak gitu kan. Dan kalau orang yang mau jujur ya gue sangat-sangat respect untuk itu ya kan. Jadi gue selalu bilang gue makasih kalau memang lo ada kagum sama gue, mudah-mudahan apa yang selama ini gue kasih itu bermanfaat gitu kan. Cuma kalau untuk lebih ya kayaknya lebih bagus kita berteman gitu. Coba aku pengen denger dong masukan buat aku tuh apa gitu. Masya Allah. Kalau gue pribadi, kalau nasihat sih enggak. Kalau dibilang nasihat terlalu berat. Karena
gue juga manusia yang masih banyak kurangnya. Dan kita masih seumuran, Nat. Bukan gue lebih tua daripada lo nih, mohon maaf. Iya. Cuman kalau menurut gue, Nadia itu anak yang baik. Dan gue harap lo masih tetap bisa mempertahankan sikap lo yang sekarang sampai ke depannya. Mau sebesar apa nama lo nantinya. Gue yakin perjalanan lo masih panjang nih ya kan. Mungkin aja nanti ada ups and down-nya lo. Dan gue berharap itu ups, as always ups for you. Amin, Allah. Mungkin lo nanti jadi semakin lebih sukses kah ke depannya. Gimana nih? Bisnis lo ke depannya bakal kayak gimana? Kemungkinan. Mungkin kalau tadi mungkin perjalanan naik turun dari karir infotainment sinetron. Mungkin ini perjalanan karir ini gue kali ya, usaha gue lah, bisnis gitu, lo ya. usaha gue gitu kan. Mungkin walaupun belum besar gitu kan, tapi gue sempat ngerasain ternyata susah juga ya gitu ngebuka kayak gini. Jadi itu gue planning sama orang tua gue bikin si Tanch Official. Dan kenapa namanya itu bukan Tanch Hijab. Jadi Tanch Hijab itu ya cuma untuk hijab gue doang. Jadi Tanch Official itu someday gue akan ngeluarin produk baju gitu. Please gue request celana yang sepanjang kaki gue. Iya siap, khusus buat Milen mah apa sih yang enggak gitu kan. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Iya, sama-sama, harga teman 2 kali lipat. Terus wah. Gak apa, demi mensupport. Betul, demi mensupport dagangan teman, kenapa? Apa yang tidak? nggak dibeli ya? Belilah. Kalau panjangnya sego sih nggak apa-apa gue beli. Oke, siap gitu. Jadi pernah sempat ngerasain waktu itu, alhamdulillah pas baru gue launching si kerudung gue, itu langsung ada beberapa warna yang sold out. Oh wow. Iya, dalam yang pertama tuh warna putih sehari itu sold out. Alhamdulillah dalam waktu sehari itu sold out. Terus beberapa warna yang lainnya juga menyusul sold out gitu kan. Cuma ternyata gue dapet sedikit sedikit problem lah gitu dalam perjalanan gue. Dari situ gue mulai mentalnya down lagi gitu. Kenapa? Ya lo tau lah waktu itu sempat ya kan. Bukan yang ini ya. Iya. Sebelumnya. Oke, udah gitu. Cukup, jangan dibahas lagi. Ya, cukup. Jadi sempat mental gue agak ngedown, gue sempat break dulu di rumah, gue nggak mau kemana-mana, gue yang kayak, aduh benar-benar nanti dulu deh, gue masih kaget gitu loh, kok bisa ya gue begini gitu, kok bisa ya ada begini gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sekarang gue mau bangkit dari keterpurukan. Semangat, ganbate. Oh sama satu lagi guys, jadi kemarin gue lihat postingan Nadia di Instagramnya kalau ternyata dia mendapatkan pencapaiannya tahun ini. Alhamdulillah. Apa itu Nadia? Nadia. Ya pencapaian kecil-kecilan kali ya. Kalau buat orang mah, buat gue sih nggak kecil ya. Ya gue juga cuy. Pajaknya gede per tahun Mbak. Ya cuy, cuma kan kalau buat orang lain mungkin ini recehan kali kan. Enggak tuh gue. Jadi ya alhamdulillah kebeli kendaraan impian gue. Alhamdulillah. Yang atas nama lo tapi? Atas nama gue. Masya Allah, alhamdulillah ya Nat ya. Insya Allah kedepannya kalau dikasih rezeki lagi yang lebih sama Allah bisa ngebeliin kendaraan buat orang tua. Betul. Jadi mungkin balik lagi ke cerita gue tadi, gimana orang tua gue ngeliat gue sekarang. Kadang kalau gue pulang syuting sampai sekarang ya Len, sampai sekarang ngelihat gerbang masuk komplek gue kan satpam kan, itu bokap gue selalu bilang papa nggak pernah nyangka kalau papa bisa tinggal di sini. Really? Gitu. Bokap gue pernah ngomong gitu. Gue jadi kalau orang tua tuh kalau udah ngomong tuh kayak bersabda tuh rasanya. Jadi gitu. Sebelumnya lo nggak tinggal di komplek itu? Tinggal di situ sejak kapan? Cuma baru beberapa tahun belakangan ini aja. Oh oke. Gitu. Terus tapi ya, sorry maaf potong, itu berkat lo? Alhamdulillah. Jadi makanya bokap bisa ngomong kayak gitu. Terus untuk mungkin tahun ini alhamdulillah bisa mencapai yang tadi kendaraan impian gue, yang mudah-mudahan kedepannya bisa terus ngasih fasilitas atau hal-hal yang lebih baik buat keluarga gue. Amin Allahumma amin. Salut lo sama Nadia. Dan kalian juga bisa menjadikan Nadia itu sebagai contoh yang baik. Insya Allah mudah-mudahan. Sayang orang tua, pekerja keras,
Terus pikirannya positif terus meskipun gue tahu kadang anaknya insecure ya, overthinking banget gitu. Banget. Kayak kadang gue suka mikir apa sih yang bikin dia overthinking gitu. Ya itulah balik lagi, itu manusia biasa, itu manusia pada umumnya. Manusia kan gak ada yang sempurna, Nat. Betul. Jadi meskipun orang mandang lo kayak sesempurna apapun lo, tetap aja pasti ada fase di mana lo ngerasa, aduh gue kayaknya gini ya. Wah, dia kayaknya nggak kayak tahu gitu aja ya kita gimana. Makanya, aduh udah capek. Oh iya, dan fun fact, gue sama Nade itu bintangnya sama. Iya, Cancer. Cancer, but udah banyak banget yang kita obrolin, Nat. Ya, Thank you so much udah mau sharing ke Milen di sini. sama-sama. Udah ngasih tahu banyak hal sama Milen dan sama teman-teman yang ada di rumah juga. Sama-sama. Ingat ya guys, jangan pernah menyerah dan jangan pernah untuk yang namanya lupa sama apa namanya perjuangan orang tua. Perjuangan orang tua, kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Karena ya walaupun kita lagi jatuh nih, selain orang tua pasti kita butuh teman. Betul. Butuh dukungan-dukungan dari teman gitu. Dan ingat, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Cuman mungkin dari caranya aja yang berbeda-beda. Oke? Thank you so much for watching. Makasih banyak udah nonton sampai dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak. Maaf juga kalau ada perilaku yang disengaja maupun tidak. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia terus. Salam dari Milen sama Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.